Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan materi listrik dinamis part yang ketiga, di mana pada video ini akan membahas terkait dengan konsep energi listrik dan daya listrik, kemudian fungsi dan cara kerja dari alat ukur listrik, dan penerapan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan energi listrik dan daya listrik. Oke. Nah, mungkin kegiatan ini sering teman-teman lakukan di rumah ya, misalnya menyalakan lampu, menonton televisi, ataupun misalkan menggunakan kipas angin. Nah, kegiatan kita sehari-hari tersebut banyak memanfaatkan energi listrik. Apa itu energi listrik? Jadi, energi listrik ini memang dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah. Nah, jadi energi listrik ini merupakan energi yang dimiliki oleh muatan listrik karena adanya arus listrik atau perbedaan potensial listrik dan dapat digunakan untuk melakukan kerja. Nah, besarnya energi listrik pada sebuah alat listrik ini dipengaruhi oleh arus listrik, beda potensial, hambatan, dan juga waktu penggunaan alat tersebut. Nah, jika secara matematisnya, untuk energi listrik ini dihitung dengan persamaan W sama dengan V kali I dan kali T. Di mana untuk W ini merupakan energi listrik dengan satuan Joule, kemudian V ini beda potensial dengan satuan volt, dan I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan T itu waktu dalam satuan sekon. Nah, kita sudah mempelajari terkait dengan hukum Ohm sebelumnya, di mana kita tahu bahwa V itu sama dengan I kali R, sehingga jika kita substitusikan pada persamaan W sama dengan V kali I kali T, itu akan menjadi W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Atau kita tahu juga bahwa I itu sama dengan V dibagi dengan R, sehingga ketika disubstitusikan ke persamaan W sama dengan V kali I kali T, itu akan menjadi W sama dengan V kuadrat dibagi dengan R dikalikan dengan T. Nah, selanjutnya, mungkin teman-teman di rumah sering melihat perbedaan cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Ada yang cahayanya itu sangat terang, ada juga yang agak redup. Nah, tahukah teman-teman terang atau redupnya lampu tersebut itu ternyata dipengaruhi oleh daya listrik, di mana semakin besar daya listrik ini, maka nyala lampu itu akan semakin terang dan juga sebaliknya. Jadi, apa itu daya listrik? Jadi, daya listrik ini didefinisikan sebagai energi listrik yang mengalir tiap satuan waktu, yang dimana jika secara matematisnya V sama dengan W dibagi dengan T, di mana kita tahu bahwa W itu sama dengan V dikali I kali T, kemudian kita bagi dengan T, maka T saling membagi, yang akhirnya hanya ada V dikali I, di mana kita tahu bahwa V itu I kali R, sehingga kita dapat I kali R kali I, di mana untuk I-nya bisa kita kuadratkan dikalikan R, sehingga V sama dengan I kuadrat dikalikan R, di mana V itu sebagai daya listrik dengan satuan watt, W itu energi listrik dengan satuan joule, kemudian V itu beda potensial dengan satuan volt, I itu kuat arus listrik dengan satuan ampere, R hambatan itu dengan satuan ohm, dan juga T itu waktu dalam satuan sekon. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menghitung penggunaan listrik yang ada di rumah kita? Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan alat ini, di mana alat ini itu bernama kWh meter, di mana 1 kWh itu sama dengan 1 kW dikalikan 1 jam, atau 1 kW kita tahu bahwa itu sama dengan 1000 watt, 1 jam itu 3600 second. Jadi 1000 watt dikalikan dengan 3600 second itu sama saja dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, untuk menghitung biaya listriknya, itu bisa kita gunakan perhitungan biaya sama dengan W dikalikan dengan tarif per kWh-nya itu berapa. Nah, untuk tarif per kWh-nya itu sendiri mulai dari Rp415 per kWh
ada juga yang 1699 itu per kWh-nya. Untuk penyebab tingginya penggunaan energi listrik, yang pertama karena kita menggunakan alat listrik itu dengan daya yang besar. Misalnya, alat listrik yang menggunakan daya besar itu misalnya AC, kemudian pemanas air, atau misalkan mesin cuci yang dimana kita terus-menerus pasti itu akan menyumbang konsumsi energi yang signifikan gitu ya. Meskipun memang durasinya itu relatif tidak lama gitu ataupun singkat gitu ya. Kemudian yang kedua itu bisa saja kita menggunakan alat elektronik itu dengan waktu yang cukup lama. Misalnya itu kita menonton televisi yang kita tonton berjam-jam, kemudian mencharger handphone, laptop gitu ya, ataupun misalkan peralatan elektronik yang memang menyedot energi meski tidak digunakan secara aktif gitu ya, sehingga tetap menambah total konsumsinya. Terus yang ketiga, kurangnya pengaturan ataupun kesadaran penggunaan energi. Misalnya, kita menyalakan banyak alat sekaligus. Misalnya lampu, televisi, kipas angin, mesin cuci itu dinyalakan secara bersama-sama. Itu akan membuat energi ini semakin besar gitu ya penggunaannya. Sehingga dari faktor-faktor tersebut itu pasti ketika dikombinasikan itu pasti menyebabkan konsumsi energi yang meningkat secara signifikan, sehingga pasti tagihan listriknya juga akan menjadi tinggi. Nah, terus solusinya itu bagaimana? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan alat listrik yang memang hemat energi gitu ya. Dimana untuk sekarang itu sudah ada lampu LED ataupun AC itu yang berlabel hemat energi, yang dimana dapat mengurangi konsumsi listrik untuk pekerjaan yang sama gitu ya. Yang kedua, kita mengatur durasi pemakaiannya. Misalnya menyalakan AC-nya itu memang saat dibutuhkan saja gitu ya. Ataupun misalkan menggunakan timer pada saat kita menggunakan pemanas air, sehingga itu bisa menurunkan energi total yang dikonsumsi. Yang ketiga, itu mengurangi standby power, dimana dengan mencabut charger handphone ataupun misalkan televisi atau misalkan menggunakan peralatan elektronik yang tidak digunakan karena meski dalam keadaan mati itu ternyata sebagian alat itu tetap menyedot energi gitu ya. Sehingga solusi tersebut bisa mengurangi penggunaan energi listrik yang kita gunakan di rumah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan alat ukur listrik. Pertama, kita akan membahas terkait dengan ampere meter. Nah, untuk ampere meter ini alat yang digunakan untuk mengukur besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, jadi ampere meter ini berfungsi untuk mengukur arus listrik dalam rangkaian, di mana untuk prinsip kerjanya ini mengubah arus listrik yang mengalir menjadi gerakan jarum ataupun sinyal digital, karena ampere meter itu ada yang digital dan juga ada yang analog gitu ya, menggunakan jarum, sehingga kita bisa membaca besar arus itu secara akurat gitu ya. Nah, untuk pemasangannya itu juga harus secara seri ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke voltmeter. Voltmeter ini berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Nah, untuk prinsip kerjanya, mengubah perbedaan potensial menjadi gerakan jarum untuk analog dan juga ataupun sinyal digital untuk voltmeter digital, sama halnya dengan ampere meter gitu ya, ada yang analog dan juga ada yang digital, sehingga kita bisa membaca tegangan itu dengan akurat. Nah, berbeda dengan pemasangan ampere meter, untuk voltmeter itu kita pasang secara paralel gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas terkait dengan ohmmeter, di mana untuk ohmmeter ini digunakan untuk mengukur hambatan listrik suatu komponen ataupun rangkaian. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan arus kecil dari sumber internal ke komponen dan mengukur tegangan yang timbul akibat hambatan tersebut. Nah, untuk nilai resistansinya itu ya kita dilihatkan dari jarum analognya ataupun layar digitalnya. Oke, selanjutnya kita bahas nih terkait dengan aplikasi konsep listrik dinamis pada kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis ini itu sangat
mudah ditemukan gitu ya, dan juga memang sangat penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya itu saat kita menyalakan lampu di rumah, mengisi daya ponsel, ataupun menyalakan televisi, itu merupakan penerapan dari konsep listrik dinamis. Nah, mungkin untuk contoh yang pertama terkait dengan lampu, di mana untuk lampu ini bekerja berdasarkan prinsip arus listrik yang mengalir secara kontinu dalam rangkaian tertutup. Di mana untuk lampu pijar terdiri dari beberapa komponen utama. Ada alas logam ataupun basis, kemudian ada filamen tungsten. Nah, lampu ini bekerja dengan mengalirkan arus listrik melalui filamen tungsten yang memiliki resistansinya itu tinggi ataupun hambatannya tinggi gitu. Hambatan ini itu menyebabkan filamen itu akan panas dan juga pada suhu tinggi itu filamen memancarkan cahaya tampak. Nah, untuk contoh selanjutnya terkait dengan prinsip kerja listrik dinamis yang ada pada lampu kendaraan. Ternyata lampu kendaraan ataupun lampu mobil gitu ya yang kita gunakan itu menggunakan konsep listrik dinamis, di mana pada rangkaian listrik dinamis yang ada di lampu mobil itu bekerja berdasarkan prinsip aliran arus listrik dari sumber ke beban melalui jalur tertutup, sehingga baterai mobil sebagai sumber itu menyediakan tegangan listrik DC yang mengalir saat saklar lampu diaktifkan. Nah, arus tersebut melewati sekring ataupun relay gitu ya sebagai proteksi sebelum sampai ke lampu, di mana energi listrik diubah menjadi cahaya dan sedikit panas, kemudian kembali ke kutub negatif baterai untuk menyelesaikan rangkaian. Nah, untuk sistem ini tuh bersifat dinamis karena arus dapat berubah-ubah sesuai dengan saklarnya. Jadi penggunaan lampu jauh atau dekat serta jenis beban yang berbeda itu sehingga intensitas cahaya lampunya akan dapat bervariasi juga. Selain itu, untuk rangkaian lampu mobil ini itu dipadukan dengan rangkaian seri dan juga paralel gitu ya. Nah, di mana saklar ataupun relay disusun seri dengan lampu untuk mengontrol aliran arus, sementara untuk lampu-lampu utama seperti lampu depan, lampu sein, ataupun lampu rem, itu disusun paralel. Saat satu lampu mati, itu lampu lainnya tetap menyala. Nah, mungkin itu terkait dengan konsep listrik dinamis yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebenarnya masih banyak gitu ya untuk penggunaan listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak sekali kekeliruan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.